Nama saya Insinyur Ali Abdullah MT. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur di PDM Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. PDM Kabupaten Donggala dibentuk tahun 1985, di mana saat ini PDM Kabupaten Donggala melayani 4 kota kabupaten, meliputi Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Motong, dan Kabupaten Donggala. Jumlah pelanggan PDM Kabupaten Donggala saat ini kurang lebih 21.000 sambungan rumah, atau sekitar 24% cakupan pelayanan di wilayah kota. Saya adalah salah seorang peserta program COE angkatan tahun 2014. Keikutsertaan saya berawal dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum. Pada acara sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai program COE, yaitu sebuah program peningkatan kompetensi SDM PDAM. Namun dengan konsep yang berbeda dengan yang ada selama ini. Program COE mengadakan pelatihan dengan model pelatihan berjenjang ala multi-level marketing. Dan yang membuat saya lebih tertarik lagi adalah begitu mengetahui bahwa salah satu materi yang akan diberikan dalam pelatihan tersebut adalah program penanganan kehilangan air atau NRW. Ini bagaikan gayung bersambut bagi PDM kami, PDM Kabupaten Donggala. Karena salah satu permasalahan yang ada di PDM Donggala adalah tingginya tingkat kehilangan air yang mencapai kurang lebih 34% saat ini. Dan saya ingin menurunkan kehilangan air di PDM Donggala hingga mencapai 20% pada akhir tahun 2019. Pada saat itu langsung saja saya mendaftarkan diri sebagai peserta program COE dan alhamdulillah saya diundang mengikuti pelatihan NRW di Batams 2 di Wiyung, Surabaya selama 6 hari. Di pelatihan tersebut tidak hanya materi teknis NRW yang saya dapatkan, tetapi juga materi pengembangan diri. Selain teori yang diajarkan di kelas, ada juga kegiatan praktek yang dilakukan di PDM Kota Malang. Banyak ilmu dan masukan yang saya dapatkan dari pelatihan itu. Saya seperti mendapat pencerahan. Ibarat pepatah mengatakan, habis gelap, terbitlah terang. Materi yang diberikan benar-benar bermanfaat dan membuat saya ingin segera mengimplementasikannya di PDM Donggala. Sepulang dari mengikuti kegiatan pelatihan, saya langsung mensosialisasikannya dalam kegiatan apel rutin di hadapan jajaran manajemen dan karyawan PDM Donggala yang berjumlah 80-an orang. Saya katakan bahwa PDM Donggala harus melakukan kegiatan penanganan NRW dan harus mulai dilakukan sejak sekarang. Step-stepnya, langkah-langkahnya, mulai dari besar, kita perkecil, sampai ketahuan. Pasti ketahuan di mana bocornya. Asal kita benar, datanya benar. Untuk itu kayaknya kita harus sudah ini. Harus. Ini kalau mohon maaf saya unsur pimpinan, kayaknya harus harga mati. Seperti istilah yang sering disebutkan bahwa penanganan NRW itu ibarat memetik buah. Kita bisa mulai dari dahannya yang paling rendah. Tahap awal, saya kumpulkan seluruh jajaran manajemen untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai program penanganan NRW. Apakah perlu dibentuk tim yang bertanggung jawab menjalankan program ini? Pada saat itu ada 2 opsi yang muncul. Pertama adalah tim yang terbentuk dalam struktural perusahaan, atau kedua, tim yang dibentuk berdasarkan SK Direktur. Cukup alot juga pembahasan mengenai pembentukan tim ini. Namun pada akhirnya dengan mempertimbangkan bahwa program ini harus segera dilaksanakan, maka kami memilih opsi kedua, yaitu saya sebagai direktur menerbitkan suatu SK tentang tim pengendalian ATR yang anggotanya terdiri dari lintas bagian, yaitu yang saya ambil dari bagian teknik, bagian hubungan langanan,
dan bagian administrasi keuangan. Saya tekankan kepada tim pengendalian ATR bahwa penanganan NRW bukan hanya menanggulangi kehilangan air fisik, tetapi juga kehilangan air non-fisik atau commercial losses. Mana yang lebih mudah kita laksanakan, maka itulah yang kita dahulukan. Dan saya bersyukur tim yang baru terbentuk ini ternyata memahami betul hal itu. Tim segera bekerja. Mereka mengadakan rapat-rapat koordinasi untuk menyusun rencana kerja dan membentuk pilot project. Mereka melakukan identifikasi daerah atau wilayah yang pas sebagai pilot project. Memang yang sudah tersedia atau yang sudah ada itu jaringan yang terbagi untuk pembentukan zona ini. Melihat dari situasi dan kondisi yang ada di lapangan, itu yang siap untuk saat ini itu BTN Palupi Prima. Akhirnya dipilihlah daerah perumahan Palupi Prima, di mana perumahan Palupi Prima ini dipilih karena tingkat kebocoran fisiknya yang cukup tinggi dan kemungkinan adanya commercial losses karena ada pelanggan yang pemakaiannya kurang dari 9 meter kubik per bulan atau jumlah pemakaian yang berkurang setiap bulannya. Di samping itu, kondisi wilayah perumahan Palupi ternyata mudah untuk dibentuk zoning DMA. Selanjutnya, tim melakukan customer mapping, yaitu dengan melakukan survei ke pelanggan-pelanggan. Dari hasil survei ini, ditemukan beberapa permasalahan seperti meter air yang rusak, meter air yang tidak akurat, dan adanya illegal connection. Tim pengendalian NRW langsung mengganti meter-meter air yang rusak tersebut dan memutuskan sambungan illegal connection itu. Tanpa disadari, ternyata tim telah melakukan penanganan commercial losses. Lalu bagaimana dengan penanganan kebocoran fisik? Satu hal yang menjadi keinginan saya adalah membentuk sebuah DMA. Kami sadari sepenuhnya bahwa PDM Donggala bukanlah PDM yang besar. Saya sadar juga kami punya keterbatasan. Kami tidak punya alat-alat seperti ultrasonic flow meter atau leak detector. Tapi itu bukanlah merupakan alasan bahwa kami tidak bisa membuat zoning DMA. Pada saat penyiapan zoning, saya banyak berdiskusi dengan instruktur atau pembina yang dulu pernah melatih kami di Batam. Saya mendapat arahan dari pembina nasional yang berasal dari PDM Kabupaten Bandung tersebut. Dan ini adalah salah satu manfaat positif yang saya rasakan dari program COE. Segera saya perintahkan tim untuk membuat isolasi wilayah zoning tersebut dengan memasang beberapa valve isolasi dan meter induk guna memperoleh hanya satu sistem inlet pengaliran air yang masuk. Dan saat pelatihan Bintek di Palu, di mana PDM Donggala dipilih sebagai tempat praktek NRW, sistem zoning yang sudah kami bentuk tersebut kami ajukan sebagai tempat praktek. Dan kebetulan pelaksanaan kegiatan Bintek tersebut membawa alat ultrasonic flow meter dan leak detector. Ini merupakan suatu kesempatan yang baik bagi kami untuk menguji DMA yang sudah kami bentuk tersebut. Kami lakukan pemasangan alat ukur ultrasonic flow meter dan step test. Ayo, tutup. Nah, oke, selesai. Selesai sudah dibaca, Pak? Sudah selesai. Nomor 1. Terang bulan nih. Kemudian dilanjutkan dengan sounding guna mencari di mana titik kebocoran yang terjadi. Dan kami temukan kebocoran pada jaringan pelayanan pipa servis dan pipa dinas. Kemudian keesokan harinya kami tindak lanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada pipa yang bocor tersebut. Saat ini PDM Donggala baru memiliki 2 DMA. Namun saya targetkan dalam 3 tahun ke depan sudah akan terbentuk 17 DMA. Dan ini harus bisa dicapai karena saya rasakan betul keuntungan langsung dari penanganan NRW, di mana jumlah pelanggan bertambah tanpa harus menambah kapasitas sumber.
tekanan yang cukup, dan pendapatannya terus meningkat. Kepuasan pelanggan juga bertambah. Walaupun masih terlalu dini untuk mengatakan keberhasilan program pengendalian NRW di PDAM Donggala, namun kami akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik sebagai bagian dari tugas pelayanan kepada masyarakat. Dan ini semua berkat kerja keras seluruh karyawan PDAM dan dukungan dari Dewan Pengawas dan pemerintah Kabupaten Donggala. Saya ingin berterima kasih kepada Direktorat Pengembangan Air Minum Kementerian PU yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk terlibat di dalam program COE. Semoga program COE dapat terus berjalan dan lebih baik lagi. COE hebat! COE